Timbulnya apa di situ? Dia tadi mengorbitkan kesombongan, kelebihan, kepintaran. Ini kesibukan ditinjau dari ilmu syariat. Lain hal kalaupun kesibukan orang diingat dalam Allah itu dalam ditinjau dengan ilmu tarekat. Ilmu tarekat itu kesibukannya itu medianya hati, Pak. Kalau syariat tadi medianya fisik badan, anggota tubuh. Ya. Kalau media dalam tarekat itu adalah hati. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Afaman syarahallahu sadrahu fahuwa nuru mir rabbi." Barang siapa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, dilapangkan artinya dia tadi tahu kesibukan oleh Allah. Lapang hatinya, artinya bukan lapang dalam arti kata dak atik delemai. Dia lapang tadi kembali kepada yang membuat asal muasal itu. Jadi dia berbuat tadi ada dasar sesungguhnya. Inilah pekerjaan hati. Maka tarekat itu orang yang ahli suluk, ya, dia membersihkan hati. Kita bayang kepuk, ya. Hati kotor, ya. Kita melakukan ubudiyat ibadat. Kita yang tahu ini kita. Ya. Kalau orang lain, wallahu alam, tapi kita yang tahu. Perbuatan secara syariat bagus, tapi hatinya kotor. Ya. Kira-kira kalau kulitnya bagus, kira-kira, ini misalnya isinya kotor ataupun isinya rusak, galak tak kita makannya? Dah galak kan? Apa galak omongan? Lagi itu dewek lagi tak seret di maksud kami itu kan? Artinya rusak kan? Kulitnya bagus, isinya rusak. Ada faedahnya hati. Kemudian isinya juga tadi rusak, kulitnya rusak, kecewa kan? Tidak diterima oleh Allah. Nah sekarang kulitnya bagus, isinya bagus, tidak kata rasa, lemah tak? Tidak lemah. Ini kayak misal, artinya syariatnya bagus, fisiknya bagus, ya, tapi hatinya semeraut. Duduk di masjid, pikiranlah kemana-mana. Ya padahal apalah di setting oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, kita tadi sibuk di dalam ingatan Allah. Nah artinya kesibukan ini didatangkan oleh Allah. Kalaupun kita tidak cepat nangkap bahwasanya ini Allah akan menyantulkan ilmunya kepada kita, maka kita tadi apa? Dibuai oleh keinginan sejenak. Itu sebenarnya. Jadi yang kami maksudkan, Bapak Ibuku sekalian, kita beribadah secara fisik, secara syariat, bagus, rapi, bersih. Alang kepalang bagus, rapi, bersih. Nah hati kita mulu Bapak Ibuku sekalian bersihkan. Bersihkan bagaimana cara bersih? Kita lepaskan segala sesuatu itu yang mungkin akan menghalangi ataupun membatalkan semua tindakan perbuatan kita. Ini yang dimaksudkan syirik. Sehingga pada saat itu habislah kulit tadi, isinya juga pun tak kate, cuma tinggal apa? Rasanya lain. Jadi rasanya apa? Rasa ini hayat hidup, itu maksud kami itu kan. Jadi yang sholat itu, yang berbuat itu baik berbuat secara syar'i ataupun berbuat secara hakiki, ini menunjukkan rasa hidup. Nah yang hidup itu pasti ada pada kita saat ini. Mangko kita pajak semayang bu ya,
Mangko kita pacang hadir majelis taklim, mangko kita tadi baca Fatihah, artinya bukannya mulut, bukan kepinteran, bukannya ingetan, Allah itu sendiri membacakan kita. Itu maksudnya. Jadi habis kita tadi tak kata pengakuan kita sama sekali, maka itu malah tusyrik bi ibadati rabbi ahad. Ini yang harus kita kaji, sebab kita nilai oknumnya kalau itu serang, Jadi perbuatan syariat tadi kami ulangi, ini adalah penampakan fisik. Ya. Perbuatan hati itu adalah yang dikatakan toreko jalannya. Jadi yang menentukan perbuatan fisik ini hendaklah mulai dari hati terlebih dahulu. Jadi benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu diawali dengan niat. Apa niat itu? Qasdus say'im muqtarinam bifi'lihi. Menyengaja mengkosot sesuatu. Menyengaja mengkosot, bahasa kita keinginan. Muqtarinam bifi'lihi, besertaan dengan perbuatan ataupun gawinya. Jadi kalau niat baru angan-angan ayah aku nak ke masjid, mungkin sudah jadilah itu. Kapan niat baik, menurut sebagian pendapat itu lah dicatat, walaupun kita tidak pak bu. Muqtarinam dipilih, besertaan dengan perbuatan. Itu masih mendingan. Sebagian baradai ngataui kalau kita berbuat jahat, belum kita berbuat jahat lah dicatat pula. Watalappuzu biha sunatun, lapas ucapannya itu hukumnya sunnah. Makanya kadang banyak si oknum pemakai, ada yang maki bismillah, ada yang tidak, ada yang bu'usoli, ada yang ida, ada yang berkunut, ada yang ida, ya kan? Itu tidak usah kita perbincangkan. Itu ilmu lahiriah. Yang penting hati itu. Istilahnya tawajuh kepada Allah semata-mata di dalam hati kita itu, Bapak Ibu sekalian, kalaupun kami utarakan ataupun kami sebutkan, ada bacaan seakan-akan yang terdengar oleh telinga kita sendiri dengan sebutan lafaz jalalah. Itu sebenarnya dengan sebutan lafaz jalalah, tapi tidak katik suara itu bu. Ya, cara kita mengimplementasikannya. Bukan tatkala kita tadi dalam arti kata secara ibadah ritual ataupun ibadah mahdo itu, seluruh aktivitas kita sehari-hari terus menerus itu. Ya. Tahu tidak lapas jalalah itu bu? Hah? Lapas itu sebutan, jalalah itu alif lam lamha Allah. Itu kesebut gak? Tapi kalau di hati tidak kasih suara itu bu. Ini yang jadi yang kami maksudkan, apabila aku megang uji hati, apabila aku ngangkat uji hati, ya kan? Apabila kamu masak uji hati, apabila kamu berjalan uji hati. Aku cuma cerita kata hati, apa cerita hati tadi? Nah kamu dewe yang jalannya. Baru disebokkan dengan ingatan Allah kita tadi. Kamu ke kalangan, kamu ke mall, kamu belanja. Uji hati apa? Ini dah sibuk kita ni umpama ibu-ibu nak kalangan. Dijengok dulu apa-apa kekurangan di dapur. Ini yang habis kalau. Sampai ke kalangan dia ingat ke oh ini. Kadang nak beli cabai biasa 10 tempat ngambil pilih. Yang ini bagus, ini bagus. Nak bagus, nak murah pula. Nah, ini cacat. Ini aku kapok yang dari bangun rumah kalangan.
Kita inilah yang jadilah yang ini enggak. Masih ada yang bagus lagi. Maka itulah kadang wong rumah, bapak-bapak itu tidak pernah belanja dapur. Dia belanja dapur kapan sekali tak tuh dapat galau. Balik ke marah. Duit habis. Dia tidak tahu di mahal. Yang penting ada bendanya. Nah ini dalam arti kata cara kita kesibukan. Nah tapi kesibukan ini kita bayanglah kalaupun kita tadi kadang dicatat kekurangan ini. Ya. Gak usah dicatat. Kalau kamu nak belanja beli apa yang tak katik tadi ketemu sudah di sana. Ngapa ribet sih? Nah itu yang kami kata ke teknis ya, metoda, kaifiat agar amal kita tadi bersertaan dengan hati. Baca tak kira-kira bu? Ya, Pak, baca tak kira-kira? Tak kebaca kamu minta Allah, itu seram baik. Aku lagi dah baca aku dibaca Allah. Ya. Karena itu kita tuh. Kapan kita baca lebar? Ana azunnu abdi gitu kan. Aku nurut sangko kamu. Aku tak ngambil kaedah. Kamu nak tahu, nak idah, nak urusan, nak ingat dengan aku itu urusan. Cuma kepentingan yang ada di kita. Tunggu tanggal main gitu. Nah oleh karena itu mulai saat ini detik ini kita suku cadangkan diri kita. Pesarana aset diberikan Allah kepada kita inilah. Dengan berbagai nikmat kita tadi pacak nyembah, kita tadi pacak beribadah, kita tadi pacak beramal, kita tadi pacak berzikir, segalanya pacak galau. Tapi sayang dibalik sayang overacting kita melihat yang kita pacak. Ini syariat. Tapi kalau hati, nah, siapa yang tahu? Kita dewek, Pak. Ukurannya kita dewek. Maka inilah yang kukata ngaji laku tadi. Sebab kami ini gak pangsiunnya juga cerita itu. Maka kami cerita ke pengalaman kami. Jadi dengan hati. Yang ketiga, ya, tadi dengan syariat. Kami ingat ya, syariat itu nyatonya di jasad, di laku, di perbuatan, di ucapan. Ya. Kemudian di torekod itu artinya di hati. Inilah mulai ini ngalus. Ya. Kemudian yang ketiga di ilmu hakikat. Nah hakikat ini bapak ibuku sekalian, ini jiwa nih. Jiwa. Nak menjiwai ini yang susah. Karena apa kata hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin sering kami utarakan dalam kesempatan ini. La tataharrakul jasad illa birruh, la tataharrakul ruh illa billah. Tak bergerak jasad kita ini. Kita tak baca bersyariat. Tak baca berduaan kita ini. Illa birruh, kecuali dengan hidup. Nah hidup tadi kan kita kait ke hidup itu hati kita dulu kita hidupkan. Lah kalau hati kita hidupkan, nah itu kami ceritakan yang sudah itu. Kalau lampu hidup, kulkas hidup. Kalau lampu hidup, apa kipas angin hidup. Bahkan segala persarana elektrik pasti hidup. Tapi kalau lampu mati, mana lah? Itu bayangan hati. Kulkas mati, ya. AC mati. Segala gawi burung bu. Kalau lampu mati, nah ini hati. Nah artinya hati itu saya ilmiahkan, saya tamsilkan kepada lampu alias PLN. Kan janji PLN itu penerangan, bukan untuk nyedot banyu, bukan untuk AC, bukan untuk kipas angin, bukan untuk masak nasi. Tapi lah setelah dia tadi hidup lampunya tadi, dia segala rasa laju lalu, tikonya turun niwak lagi laju. Nah itulah gambaran ini.
Nah, nak menjiwai inilah yang dikatakan ilmu hakikat. Jadi hakikat di jiwa kita ini. Kalaulah kejiwaan tidak bisa merubahnya lagi. Makanya kemasan hadis kudusi tadi ngatakan la tataharakul jasad illa birru, la tataharakul illa billah. Tidak bergerak jasad kita ini, tidak baca beribadat fisik kita ini kalau tidak dengan hidup. Hidup ini hak miliknya Allah. Ya. Makanya tadi aku ngomong, pernah terpikir tak kita datang ke masjid ini dengan kekuatan kaki apa kudratnya Allah? Itu mulai tatanan awal. Kita menjatuhkan niat itu. Yang akhirnya mulai dari awal sampai berakhir, mak itu terus. Makanya dengan cara hati kita tadi, kita lunak ke dulu. Nah, makanya uji wong di dalam ahli perjalanan banyak-banyak melaksanakan zikir khofi. Ingat tidak bersuara. Nah, kita ni bersuara lagi jarang. Yang ingat la ilaha illallah dah. Apalagi tidak suara. Banyak tidak bersuara apa banyak bersuara kita. Ini metodenya ya. Karena kita ni terus terang baik, senasib sepenanggungan istilahku. Kenapa kata kesetanasib sepenanggungan? Kita ni datang dari Allah dulunya, ya benar tak? Sekarang sedang difasilitasi Allah. Apapun, baik secara pribadi, keluarga, tetangga, bahkan orang lain sama nak kata beda juga. Nah, sedang difasilitasi oleh Allah segala kebutuhan perlengkapan fisik tubuh kita ini, maka kita sharing. Saling aja, saling ingatkan. Karena apa? Karena kita nak kembali kepada Allah. Jadi hakikat tadi artinya jiwa. Jadi kalau menjiwai, misal punya kendaraan butut, kalau orang lain tak pacak nyalon. Ya. Ngengkol nanti kadang sama mati, tapi kalau aku yang punya aku tahu selain. Itulah menjiwai, artinya ada rasa kerusakan diri. Ini rusaknya. Tahu deh. Itulah menjiwai namanya. Maka jiwa inilah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Wong banyak nafsu, nafsu itu nafsu bukan jiwa. Sebab nafsu ini ada dua sudut pandang, ada nafsu jasmani, awas. Nafsu jasmani kena jasad. Ada nafsu rohani. Yang kami maksudkan di sini, dia tadi telah berhimpun. Nafsu jasmani ini adalah kembang daripada nafsu rohani. Artinya tidak berlebihan dia tadi. Itu maksud kami. Maka yang dipanggil itu, wahai jiwa yang tenang. Bukan nafsu nih. Jiwa. Nah, jiwa itu artinya hakikat. Jadi hakikat diri kita ini bergerak digerakkan, memandang dipandangkan, ya, berkata-kata dikalamkan, mendengar disamakan, ya, berbuat dikudratkan, keinginan diirodatkan. Siapa yang punya itu? Nah, yang di kita ini yang diistilahkan di dalam konteks pelajaran tauhid ini sifat ma'ani. Ma'ani zohir ada di panca indera, ma'ani batin yang mengkoordinir panca indera ini. Mangko sempurna dia tadi. Inilah yang dihakikat. Nah, artinya kalau kita renungkan secara detail, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini renung secara detail ya. Mata tak macam nyengok. Telinga tuli. Galak tak gitu? Tak galak? Mulut bisu galak tak? Tak galak pasti. Lah barang ada. Mata nyengok, kuping denger nak kata kebisu. Gila sekali. Mana yang kami maksud ke sini? Ya. Ngapa dia aktif? Inilah menunjukkan hidup tadi. Orang mati itu masih aktif panca inderanya, benar tak? Matanya masih dulu.
Telinganya masih dua, masih nebeng ini juga. Mulutnya masih ada, tangannya masih lengkap. Apa yang tak kati? Apalah yang tak kati ini, sebab dia tak aktif. Nah, ini yang kami ajak nih. Maka tamsil itulah telak Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kami kata ke kita nih senasib sepenanggungan ini. Gunanya apa? Bukan nak masuk surga cerita ini nih. Nak kembali. Aset Allah di kita ini pinjaman sementara. Paling lama jeda waktu 85 tahun. Dipinjaminya ini. Nah selama 85 tahun ini dipinjaminya. Sampai kemana pemeliharaan kamu dengan yang minjemin? Itu sebenarnya. Sampai kemana? Apa cuman make baik? Habis mak itu baik. Kata urusan gitu. Bukan mak itu kata Allah. Bahkan menurut orang arif, kita hidup ini kaki dulu beribadah. Terus serang deh. Kenali dulu yang nyipta ke diri kita. Makanya hadis beliau mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula kamu punya aturan itu, punya akal itu asetnya Allah. Maka dengan akal ini pacak kita milah-milih ya. Nah akal ini agama. Agama itu gimana aturan. Aturan secara syar'i kita laksanakan, aturan secara teoretik kita laksanakan, aturan secara hakiki juga kita ikuti. Nah jiwa ini, maka jiwa yang tenang tadi dipanggil. Ya. Irji'i, kembali Tuhan. Nah ya, kembali kan. Kalau umum apa? Mati. Kamu galak mati apa galak kembali? Galak mati apa galak kembali? Kalau mati itu bebek, ayam, sapi, kambing, lampu, pam, mati gitu. Bener gak? Kalau kita nak kembali, kan itu yang diharapkan. Kembali. Nah kalau nak kembali tahu dari tempat pergi bu, itu kena aku tuh. Perginya dulu dari mana gitu? Dulu kita nak kata diado ke siapa yang ngado ke kita? Allah. Dan sekarang kita kaji mana Allah itu yang telah memfasilitasi seluruh tubuh kita ini, dia itulah. Kalau tak Allah tak baca ngapa-ngapa, sudahlah sehebat apapun. Bukan dia tadi ketunya sampai ke tanah. Makanya harus kita kenali Allah itu. Ya. Awaluddin ma'rifatullah. Nah arti makrifat itu kenal. Arti kenal itu tahu. Sudah kenal, sudah tahu. Ngerti tak di diri kita ini? Bahwasanya diri kita ini la haula wala quwata illa billahil azim. Tak kata daya, tak kata upaya sama sekali gitu nih. Mata tak nengok, kuping tak dengar, mulut tak pacak ngomong, kaki tak pacak bergerak. Maka hadis qudsi dalam hal itu masuk dalam kalimat itu. Apabila Anda memandang, aku jadi basormu gitu. Apabila kita mendengar, aku jadi samamu. Oh, macam itu di perjalanan. Apabila kamu berkata-kata, aku jadi kalammu. Ada di kita enggak? Omongan aku, mata aku, pendengaran aku, tangan aku, kaki aku. Cuman kita tadi laluas jalannya. Bukan aku di dalam syariat. Bukan keegoan lagi. Memang aku yang sesungguhnya. Baru baca usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli saja aku di Tuhan. Apa saja kamu? Yang gerak ke tangan kamu siapa? Yang ngucap ke mulut kamu usolli siapa? Yang kamu apa yang aku dia itu? Itu maksud kami. Supaya kita tadi tidak bahasakan melo andil dalam hal itu. Nah ini cara kita nak menjiwai tadi ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i, kembali. Jadi kita ini wajib kembali kepada Allah. Nah kapan nak kembali kepada Allah? Saat ini.
Ya, saat ini bukanlah tatkala kita berpisah ruh dengan jasad, maka itu kadang di dalam tuntutan ini memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kamu tadi pahami dulu apa yang dikendakkan la haula wala quwata illa billahil azim. Kita dah kata daya kata upaya. Begitu ada daya ada upaya, ini daya upayanya Allah. Sudah itu. Masuk lagi uji instruksi Rasulullah SAW. Mutu anfusakum, mati ke diri kamu. Tim saat ini mati kan. Tapi masih naik napas kan. Makanya tatkala kita berpisah ruh dengan jasad kembali. Maka itu ayatnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketemu. Kalau aku tak sepakat nak mati itu. Ya. Jangan sekali-kali kapan nak mati masuk surga sakit dan berubat bertindak galak mati. Jadi jemaah sholat subuh yang berbahagia. Nah artinya ilmu hakikat ini kejiwaan. Jadi kejiwaan tadi berinteraksi dengan fisik kita dan hati kita. Jadi hati tadi hidup. Hidup tadi artinya bergerak segala panca indera menjadi kejiwaan. Ya. Menjadi kejiwaan ini. Artinya dia tadi landing dengan kesibukan di dalam ingatan Allah. Oh, jadi ingat Allah. Bukan dalam arti kata nyebut, Pak Bu. Makanya di dalam Bilal apa tahlil itu ya. Ada kalimatnya Abdul Zikri Pak Lam, ya kan? Kan ini yang kami ajarkan. Bukan Abdul Zikri Pak Kero, bukan. Nah gitu, ini secara surveinya Abdul Zikri Pak Lam, tapi Pak Kero la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kera. Mana ketemu? Ini Pak Lam, bacalah itu tuh. Bukan Pak Kero, Pak Lam. Abdul Zikri Pak Lam. Pak Lam itu dari kata alama. Ya'lamu ilman. Jadi Pak Lam ketahui. Nah ini nak kita ketahui. Makanya kita tadi tahu ya tak? Ngerti diki kita. Nah artinya tiada bisa bergerak diri kita ini kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi tiga hal ini ada ilmu syar'i, ilmu lahiriah, ada ilmu qalbi, ilmu hati, ada ilmu yang telah berkolaborasi dengan jasmani ataupun hati. Nah inilah yang dikatakan bentuk hakiki. Nah bentuk hakiki ini wong tak pacak nak ngerekapitulasi seksual kita dewek, sebab kita yang merasakan. Ya. Waman lam yazuk walam yadri, barang siapa tidak ngerasa masa tidak tahu. Ya. Nah kita ini masalah lah punya rasa, cuma timbul banyak rasa. Lah rasa kerit ada, rasa kesal ada. Memang itulah hidup pucuk dunia ini, Pak. Cuman inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mencarikan kesibukan ingatan untuk Allah itu sendiri. Jadi kita sibuk tadi, sibuk saja bukan ini di dalam aset Allah. Ya, kalau tidak itu sudah ngerampas gitu. Pacak kita hebat, kita kain pinter, kita gerot kita. Na'udzubillah min zalik. Ya. Yang ini bukan dibuang ke Pak Bu, diketahui. Kau baca nyebut kita itu siapa? Jangan kita wae. Di dalamnya itu ada kalam kodim, ada kalam baharu. Kalam kodim tidak kata suara, kalam baharu yang pacak kita sebut ke kita. Lah kita pakai terus berminggu-minggu, tahun-tahun, umur-umur. Ini yang perlu kita revisi di dalam kehidupan sisa usia kita masih beberapa hari yang tidak bisa kita ketahui. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah sholat subuh yang berbahagia, mari sama-sama ya. Kamu jengok jam itu jam berapa Bu? Hah? Jam 6.45 akor, aku juga jam 6.45 ya. Mun aku tadi liwat artinya aku belum berhenti. Jadi sama penyungan kita ya. Sama. Tujuan kita. Nah.
Nak balik kan, dia sama lah. Kalau kamu nak balik, aku nak balik juga. Memang dah kata sudah je, nak balik tu lah walaupun di penjuru dunia. Apalagi kami balik yang sebenarnya. Jadi kukira itu baik dalam kesempatan ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan, di episode yang lain kita dapat bertemu dan berjumpa lagi. Dan kami akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan ahlinya. Tapi sayang kadang dengan kesibukan ini kita lepas landas ataupun lalai dengan kesibukan itu adalah asetnya Allah. Nah, hendaknya kesibukan ini bagaimana cara kita mengkolaborasikan kepada kesibukan ini bahwasanya ini adalah kesibukan yang dibuatkan oleh Allah kepada kita.